bersama Melista dari Universitas Pamulang, Prodi S1 Akuntansi semester 2 dengan mata kuliah Kewarganegaraan kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi warga negara yang baik. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut menjadi warga negara yang baik. Karena dengan menjadi warga negara yang baik, kita sekaligus berpartisipasi dalam memajukan negara Indonesia. Contoh yang pertama adalah mencintai produk dalam negeri. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih produk dalam negeri itu penting? Padahal masih banyak barang impor yang lebih kece, keren, dan modern. Sedangkan produk dalam negeri itu ketinggalan zaman, jadul, tidak gaul. Sebenarnya kita mencintai produk dalam negeri, maka akan menguntungkan bagi negara. Misalnya batik. Nah, batik merupakan suatu lambang produk dalam negeri. Setiap turis yang datang ke Indonesia pasti memburu sebuah batik untuk buat tangan. Intinya, jangan malu memakai produk dalam negeri yang negara lain tidak mempunyainya. Bayangkan jika tidak ada satupun orang yang memakai produk dalam negeri seperti batik, maka produk tersebut akan punah atau diambil oleh negara lain karena kelengahan kita mencintai produk dalam negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelika Agustina Silaban. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar. Yang pertama, mulai dari lingkungan rumah. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan rumah dan halaman. Pastikan untuk menyapu rumah setidaknya 2 kali sehari dan menyapu halaman setidaknya 2 kali seminggu. Yang kedua yaitu mendaur ulang. Usahakan untuk selalu mendaur ulang barang-barang yang bisa kita gunakan kembali. Sebagai contoh, manfaatkan kaleng dan botol untuk dijadikan pot tanaman. Dan yang ketiga, pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos bisa dibuat dari sampah organik. Sampah organik seperti daun, makanan, atau kotoran hewan bisa menjadi pupuk kompos yang berguna bagi pertanian dan perkebunan. Keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Hal terpenting adalah membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan biarkan sampah bertebaran di mana-mana. Sediakan banyak tong sampah di lingkunganmu agar kamu bisa dengan mudah membuat sampah pada tempatnya. Dan yang kelima, gotong royong. Membiasakan melakukan gotong royong dengan warga untuk membersihkan lingkungan dan mempererat jalinan kerja sama antar warga. Dan yang terakhir, penghijauan. Ajak juga tetangga untuk menanam banyak bibit pohon di lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat membuat lingkungan semakin asri dan rindang. Adapun manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan sekitar yaitu pertama, lingkungan jadi lebih sehat. Yang kedua, lingkungan sehat berkaitan dengan kesehatan mental. Dan yang terakhir, lingkungan sehat lebih nyaman untuk ditinggali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nurul dari Prodi S1 Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang cara menjadi warga negara Indonesia yang baik, yaitu tidak korupsi dan tidak mengambil hak orang lain. Contohnya adalah apabila kita diberi amanah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang lebih membutuhkan, maka kita harus menyampaikan amanah tersebut kepada orang yang membutuhkan itu dan tidak mengambil sedikit pun dari hak orang itu. Dan kita sebagai mahasiswa harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar tidak korupsi dan tidak mengambil hak atas orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sarah Sahat. Saya akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika dan cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah beda-beda tapi tetap satu jua, yang memiliki makna bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang kaya akan keanekaragamannya, baik dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan. Berikut beberapa contoh mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berperilaku inklusif.
seseorang harus menganggap dirinya berada di populasi yang luas, sehingga tidak melihat dirinya melebihi orang lain. Kedua adalah mengkomodasikan sifat pluralistik. Ditinjau dari keanekaragaman yang ada di dalam negeri, Indonesia adalah bangsa dengan tingkat pluralistik terbesar di dunia. Ini membuat bangsa Indonesia disegani oleh bangsa lain. Yang ketiga, tidak mencari menang sendiri. Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah pada zaman sekarang, apalagi sudah diberlakukannya sistem demokrasi yang setiap warga negara bebas mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya ada musyawarah untuk mufakat. Perbedaan pendapat antar kelompok dan pribadi haruslah dicari solusinya bersama-sama dengan diberlakukannya musyawarah. Segala macam perbedaan direntangkan untuk mencapai satu kepentingan, sehingga kesepakatan itu yang mencapai mufakat antar pribadi dan kelompok. Akhir, dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban, sesuai dengan pedoman sebaik-baiknya manusia, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Rasa rela berkorban haruslah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu, marilah kita jaga sebaik-baiknya Bhinneka Tunggal Ika, agar persatuan bangsa dan negara Indonesia tetap terjaga, dan kita pun harusnya sadar bahwa menyatukan bangsa ini memerlukan perjuangan yang panjang dilakukan oleh para pendahulu kita dalam menyatukan wilayah Republik Indonesia menjadi negara kesatuan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Mahendra. Oke, kali ini saya menjelaskan tentang benalu. Yap, benalu adalah tumbuhan yang numpang hidup di inangnya. Jadi, kalau dia tidak numpang, maka dia akan mati. Oke, benalu saya jelaskan ini adalah tidak bergantung dengan orang lain. Artinya, kita tidak boleh mengandalkan segala sesuatu, entah itu penyelesaian perkara, bantuan yang di luar keterbatasan orang lain, dan lain-lain. Padahal kita tahu sebenarnya kita bisa sendiri untuk menyelesaikannya. Kadang-kadang sulit untuk menilai apakah diri kita atau orang lain adalah orang yang tidak mandiri, sebab karakter ini memang sulit untuk dibaca, entah itu bergantungan pada rokok, alkohol, makanan, judi, hubungan, atau bahkan orang lain. Oke, saya akan memberikan 5 alasan kamu gak boleh bergantung pada orang lain. Pertama, kamu gak akan menjadi mandiri. Kedua, orang lain merasa terbebani. Ketiga, hidupmu gak akan mengalami peningkatan. 4, kamu gak bakal tahu rasanya berusaha. 5, kamu bisa meski sendirian. Dan saya akan memberikan tips 6 langkah hidup mandiri agar berhenti untuk bergantung pada orang lain. Pertama, mulailah belajar atau tidak. Kedua, harus berani berkata tidak. Hal ini menjadi kamu lebih mandiri. Ketiga, membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Keempat, tentukan tujuan hidup sendiri. Jangan terus sering mengikuti orang lain. 5, fokus kelebihan bukan kelemahan dan fokus pada usaha dan hasil. 6, jangan biasakan manja. Coba dulu baru minta tolong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik. Salah satu cara untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik adalah mentaati peraturan berkendara. Yang pertama adalah melengkapi surat-surat berkendara seperti SNK dan SIM. Yang kedua, mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan, seperti memakai helm, tidak boleh menaiki motor melebihi dari 2 orang, dan yang terakhir adalah mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalanan. Sekian dari saya, Rizwan Prasetya. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Bibit Eka Rinata dari kelas 02 SHKM 011. Budaya adalah seperangkat nilai, norma,
kepercayaan adat istiadat, dan juga aturan yang secara sosial mendefinisikan kelompok-kelompok orang. Tak dipungkiri bahwa ada banyak sekali budaya di Indonesia dari masing-masing daerah. Kita sebagai warga negara yang baik harus melestarikan budaya tersebut dengan rasa toleransi yang tinggi. Toleransi sangat amat berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Toleransi sendiri adalah suatu sikap yang saling menghargai dan menghormati antar individu atau kelompok di dalam masyarakat meskipun terdapat perbedaan di dalamnya, baik itu perbedaan pendapat, pandangan, agama, ras, budaya, dan perbedaan lainnya. Cara melestarikan budaya. Yang pertama, kita dapat mencari tahu tentang budaya kita. Kita harus mencari tahu berbagai macam informasi yang berkaitan dengan budaya di Indonesia. Minimal kita tahu tentang budaya kita sendiri. Kita bisa mendapat informasi tersebut lewat buku ataupun lewat internet. Yang kedua, mengikuti kegiatan budaya. Untuk bisa mengenal budaya yang ada di daerah kita, mengikuti kegiatan budaya adalah langkah yang tepat agar kita bisa lebih mencintai budaya kita. Bergabung dengan komunitas. Bila ingin mengenal budaya Indonesia dan budaya di daerah kita utamanya, cara lain yang bisa dilakukan ialah dengan cara bergabung dengan komunitas budaya yang ada di sekitar daerah kita. Lalu untuk mempererat tali persaudaraan dan perkompakan dalam melestarikan budaya di sebuah komunitas tersebut, pasti akan membuat acara tertentu yang berkaitan dengan budaya dan bertemakan dengan budaya. Kita juga bisa melestarikan budaya dengan cara memposting kesenian lokal di media sosial kita. Budaya sendiri memiliki peranan yang penting di masyarakat. Fungsi budaya sendiri adalah yang pertama mempersatukan masyarakat, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan budaya masyarakat, yang ketiga mendorong terjadinya perubahan di masyarakat.